Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Studio Tutor. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat terrain sama seperti pada video ini. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita buat project baru. Berikan nama project dari teman-teman. Di sini saya memberikan namanya hutan. Seperti itu. Di sini seperti biasa, di sini ada lokasi penyimpanan dari project ya, teman-teman, dan template. Di sini saya menggunakan template 3D. Kemudian kita langsung saja create projectnya. Kita tunggu beberapa menit ya. Nah, oke, Unity-nya telah terbuka seperti ini. Langsung kita import package environment seperti ini ya. Kita import saja. Di sini kita perlu mengimport package yaitu environment dan karakter. Di mana environment ini kita akan gunakan sebagai pewarna dari medannya nanti, dan karakternya kita akan menggunakan itu sebagai pengganti dari main kamera. Karena jika kita tetap menggunakan main kamera, itu kita tidak bisa berjalan kemana-mana ya. Kita bisa berjalan, tetapi kita perlu menambahkan kode program lagi. Kenapa? Jika ada yang mudah, kenapa kita harus memilih yang susah ya teman-teman? Nanti kita perlu mengimport karakternya itu, karena pada karakternya itu dia sudah terprogram atau sudah memiliki kode yang akan dieksekusi sendiri nantinya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita cukup menambahkan komponen itu, kita sudah bisa berjalan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke belakang. Maksudnya ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang ya teman-teman. Kita import dulu. Teman-teman jangan khawatir, ini bukan error ya teman-teman. Ini hanya peringatan bahwa file yang dia butuhkan itu tidak ada di folder yang kita berikan kepada dia ya. Jadi dia perlu membuat filenya yang baru ya teman-teman. Jadi cukup teman-teman pilih saja try again, dengan sendirinya dia akan membuat filenya seperti itu teman-teman. Nah, sudah teman-teman ya, sudah ada di sini. Di sini kita mengimpor paket environment, tetapi di sini folder-folder seperti cross platform, editor, dan utility-nya ikut terimpor juga teman-teman. Itu tidak masalah, itu malah bagus ya teman-teman. Kemudian kita ke aset lagi, lalu pilih import package, kemudian pilih karakter seperti ini. Kita import saja. Nah, sudah terimpor ya teman-teman. Lalu di sini langkah selanjutnya teman-teman lakukan adalah klik kanan di bagian atau di bawah directional light, kemudian pilih 3D object, kemudian pilih terrain seperti ini. Ya, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan dulu. Seperti ini. Kita putar dulu ya teman-teman. Atau biar lebih gampangnya kita klik 2 kali saja terrainnya, kemudian kita besarkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Sini kita rubah dulu menjadi inspektor ya. Pada komponen terrain ini, di sini terdapat tools-tools yang bawaan dia untuk mengedit medan ini. Ini adalah sebuah medan ya teman-teman. Jadi jangan heran, ini seperti lapangan bola yang tanpa rumput. Itu polos teman-teman. Nah, di sini dia menyediakan tools-tools seperti lower, terrain, kemudian ada paint height, smooth height, paint texture, paint trace, dan paint detail. Di sini ada terrain settingnya ya teman-teman. Di sini untuk mengedit medannya agar tidak polos seperti ini atau tanah rata ya teman-teman.
Ini rata sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, ini sangat rata. Untuk mengeditnya agar terlihat seperti tanah pada umumnya, itu di sini kita perlu menggunakan lower terrain seperti ini. Kita pilih ini, kemudian kita atur opacity-nya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nanti ketika dia besar seperti ini opacity-nya, dia akan langsung melonjak seperti ini. Nah, dia akan langsung melonjak seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita atur saja, jangan terlalu besar. Kita perlu opacity misalnya 15 lah, seperti ini. Kemudian 75 ya, seperti ini. Kemudian di sini kita langsung saja kita garis-garis saja seperti ini. Kita garis-garis. Nah, kita garis-garis ya. Oke teman-teman, di sini saya mau edit dulu. Teman-teman juga silakan teman-teman edit medan teman-teman sendiri, atau bisa nanti mengikuti medan saya ketika medan saya sudah selesai. Ya, di sini saya hanya menggunakan lower terrain, paint terrain, dan smooth height. Paint height maksudnya, dan smooth height. Di sini paint height berfungsi sebagai mengatur ketinggian untuk membuat gunung dan menghapus medan ya teman-teman, seperti ini. Misalnya teman-teman mau membuat gunung di sini ya. Di sini teman-teman perlu menaikkan height-nya menjadi 120 seperti ini. Opacity-nya kita naikkan juga. Nah, seperti ini. Langsung saja kita klik di sini. Nah, dia akan naik seperti ini, teman-teman. Dia akan naik seperti ini. Ini kelihatan jelek karena dia di pinggir ya teman-teman. Tetapi jika dia di sini, dia akan bagus. Dia akan naik seperti ini. Ya, teman-teman, kira-kira seperti itu. Itu fungsi dari height paint. Nah, untuk menghapusnya, teman-teman turunkan height-nya menjadi 0. Kemudian teman-teman brush seperti ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk menghapusnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, fungsi dari smooth height di sini adalah untuk menghaluskan teman-teman. Dia maksudnya di sini untuk menghaluskan ya, menghaluskan medan seperti ini. Nah, ini tools ini nanti akan kita gunakan ketika kita sudah selesai membuat medannya. Kita buat dulu medannya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kira-kira beginilah medan yang saya buat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ketika medan kita sudah selesai terbuat seperti ini, kita perlu menambahkan warna tanah pada umumnya ya. Kita di sini langsung saja masuk ke bagian paint texture ya, paint texture. Kemudian kita pilih add texture, kemudian di sini kita masuk ke folder environment seperti ini. Klik folder asset, kemudian standar asset, kemudian pilih folder environment, kemudian terrain asset ya. Lalu kita masuk ke bagian folder surface texture seperti ini. Nah, di sini biasanya warna tanah pada umumnya yaitu di Grass Hill Albedo seperti ini. Caranya kita klik saja, tahan, kemudian drag ke dalam tekstur seperti ini, kemudian kita pilih add. Nah, otomatis warnanya akan berubah seperti ini. Sekarang kita perlu menambahkan warna tanah untuk menghiasi sisi-sisi pada bagian bukit atau gunung ini ya, sekaligus membuat tanah tersebut sebagai penunjuk jalan nantinya ya. Di sini sama seperti tadi, kita pilih terrain, kemudian paint texture, edit texture, add texture. Di sini warna tanahnya kita mau pakai yang grass rock seperti ini. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita pilih dulu grass rock. Kita pilih dulu. Lalu kita buat saja warnanya seperti ini. Warna untuk jalannya. Seperti ini ya. Warna untuk jalan. Itu sudah terlihat ya teman-teman. Kita kurangi sedikit opacity-nya.
targetnya, kemudian brush size-nya kita kurangi. Kita mau taruh di bagian sini. Kita atur saja di sini, teman-teman bisa mengaturnya. Sini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita di sini mau buat jalan semacam jalan kecil, teman-teman. Kita mau buat dulu jalan kecil. Di sini kita opacity-nya kita gedekan. Jalan untuk masuk ke dalam sungai ini ya. Kita buat dulu jalan kecilnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian jika sudah begini, teman-teman. Nah, di sini kita perlu menambahkan. Coba kita zoom dulu ya. Kita lihat dulu apakah tanahnya sudah berubah. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita di sini perlu menambahkan pepohonan ya, pepohonan. Di sini kita mau tambah pohon dengan masuk ke paint trace, kemudian pilih edit trace, lalu pilih add tree, kemudian cari saja pohon yang teman-teman ingin tambahkan. Di sini saya mau tambahkan ini dulu, seperti ini. Opacity-nya di sini saya kurangi ya. Size-nya saya kurangi juga. Sini saya mau buat bukit yang lagi tren di daerah saya ya, di Kota Palu, seperti itu, yaitu bukit satu pohon. Di sini kita buat saja bagian sisi-sisi gunung. Saya atur dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kira-kira seperti inilah medan saya. Setelah saya taruh pohon, seperti inilah jadinya. Di sini saya membuat bukit satu pohon ya, teman-teman. Kemudian di sini saya perlu menambahkan bagian rumput ya, karena di hutan pasti ada rumput ya. Di sini kita langsung saja masuk ke bagian paint detail, kemudian kita pilih edit details, kemudian edit grass texture, kemudian kita cari rumput ya. Di sini saya mau pakai rumput yang ini, teman-teman. Grass font ini saja ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan rumput lain juga dengan cara seperti tadi, edit detail, kemudian edit grass, kemudian cari rumputnya ya. Langsung saja teman-teman, di sini saya mau gunakan rumputnya untuk kolamnya dulu ya. Rumput seperti ini. Saya mau tambahkan dulu rumput-rumputnya seperti ini. Oke, di sini teman-teman jangan khawatir karena teman-teman klik begini, itu otomatis ketika diperbesar dia akan muncul rumputnya ya teman-teman. Kita edit saja rumputnya. Kita edit seperti ini. Kita sembarang saja dulu. Edit rumputnya, oke. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambahkan FPS control sebagai pengganti dari main kamera ya teman-teman. Caranya langsung saja masuk ke folder aset, kemudian pilih standar aset, kemudian pilih lagi folder karakter, kemudian pilih first person karakter, kemudian masuk ke folder prefab. Di sini terdapat dua FPS. Di sini terdapat rigid body dan FPS control. Nah, di sini yang kita gunakan adalah FPS control. Langsung saja kita tentukan dulu di mana kita letakkan FPS controlnya ya teman-teman. Sekarang saya mau letakkan di bagian sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik tahan, kemudian drag ke dalam sini seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita klik 2 kali agar kelihatan. Oke, di sini dia otomatis menghadap ke arah saya ya teman-teman. Di sini bagaimana caranya? Di sini kita pilih pada bagian scene-nya, kemudian kita putar saja. Kita putar. Oke.
Setelah seperti ini, kita buat FPS kontrolnya agak sedikit ke atas seperti ini. Kemudian kita atur lagi propertinya menjadi seperti ini kira-kira ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Sekarang kita tinggal memasuki langkah terakhir ya teman-teman, yaitu menambahkan air pada kolam tadi yang telah kita buat. Kita lihat dulu kolamnya. Nah ini ya teman-teman, inilah kolam yang sudah saya buat. Kita tinggal tambahkan dulu di bagian sini dulu ya. Kita masukkan dulu airnya di bagian sini. Caranya kita masuk ke folder environment lagi, kemudian pilih water, kemudian pilih water for seperti ini, kemudian pilih prefab, kemudian pilih water for simple. Drag saja ke dalam sini seperti ini. Oke, kita atur dulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita drag lagi, masukkan lagi ke dalam sini biar kelihatan bagus ya. Nah seperti ini. Kita atur lagi teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah selesai menambahkan water atau air ke dalam sungai yang saya bikin, medan sungai yang saya bikin. Sekarang di sini kita tinggal jalankan ya teman-teman. Jangan lupa di sini teman-teman klik dulu main kamera. Jika main kameranya masih aktif, otomatis dia tidak akan memunculkan suara atau efek sound ketika berjalan ya teman-teman. Di sini teman-teman perlu mematikan atau memfalskan main kameranya. Tidak perlu dihapus teman-teman, kita cukup memfalskan saja. Nah, setelah selesai sebuah terrain kita buat, kemudian kita coba jalankan ya. Oke deh. Sekarang efeknya sudah jadi, cuman agak patah ya atau agak lag lah ya. Ini tidak, komputer saya agak lag ini soalnya sambil nge-record ya teman-teman. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman coba di rumah langsung saja teman-teman. Ini tidak perlu memikirkan kode program segala macam atau apalah itu yang menyulitkan ya teman-teman. Ini sangat mudah, sangat simple. Silakan teman-teman coba, dan jangan lupa subscribe channel saya dan dukung terus channel ini agar saya bisa memikirkan ide-ide atau apa saja yang akan saya buat ya teman-teman.